Tumbal. Setiap pulang sekolah, aku selalu melewati pinggiran sungai. Rute rumah dan sekolahku terbilang cukup dekat, ketimbang harus melalui jalanan yang besar. Selain itu, perjalanan di dekat sungai sangat menyenangkan. Suasana yang indah membuat semuanya terasa sangat asri dan nyaman, daripada harus melewati jalanan yang kini penuh dengan polusi udara. Semua itu tampaknya hanya sebatas hayalan saja. Nyatanya, jalanan di musim penghujan terkadang membuat akses jalan menjadi licin dan berbahaya untuk dilalui. Seperti batu-batu di pinggiran sungai ini. Kalau saja aku tidak berhati-hati, mungkin sudah terbawa arus sungai yang cukup deras. Langit mulai terlihat mendung, dan angin membuat suhu tubuh perlahan menurun. Pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Untuk itu, aku harus bergegas sebelum hari menjadi gelap. Insiden yang tak terduga terjadi di depan mataku. Tiba-tiba saja, jembatan yang menjadi satu-satunya akses untuk menyeberangi sungai ini roboh dan terputus. Seorang nenek nyaris saja tercebur ketika mencoba menyeberangi jembatan tersebut. Beruntung, ada seseorang yang dengan cepat menolong nenek itu. Kata warga setempat, jembatan yang sudah berusia puluhan tahun itu sering rusak oleh terjangan arus air yang meluap. Ditambah, orang-orang yang sering membawa beban besar membuat jembatan itu semakin lama semakin lemah. Terlihat dari papan-papan dan tali yang mulai merenggang. Itu pertanda bahwa seharusnya jembatan itu diperbaiki dengan bahan yang lebih aman dan kuat. Sungguh sangat menyebalkan. Kami yang tinggal di seberang sungai menjadi kesulitan untuk kembali pulang. Firasatku mengatakan ini bukan hari yang baik. Sungai ini dengan cepat menaikkan volume airnya, dan angin yang mengombang-ambingkan segala yang ada di sekitarnya. Tumbal. Sungai ini sedang minta tumbal. Ujar seorang kakek. Apa maksudmu, kakek tua? Kau ini sembarangan saja kalau bicara. Balas seorang pria. Lihat airnya, rasakan anginnya, dan dengarkan oleh kalian suaranya. Kakek tersebut berdiri di tepi sungai. Orang-orang sontak melihatnya. Ia melanjutkan perkataannya. Sebentar lagi banjir akan datang dan menenggelamkan kita semua. Kakek itu menyeru di hadapan kami semua. Ia berkata bahwa sungai ini akan meminta tumbal nyawa manusia. Dan hari ini adalah tanda-tanda sungai sedang meminta tumbal tersebut. Jika tidak ada tumbal, maka akan ada bencana besar yang terjadi di kampung kami. Hei kakek tua, perkataanmu itu terlalu tahayul. Sungai ini sudah biasa meluap saat musim hujan. Semuanya tahu itu. Aku hidup di kampung ini sebelum kalian terlahir. Dulu, sebelum bangunan-bangunan didirikan, sawah-sawah yang membentang, dan orang-orang yang mencari ikan. Semuanya banyak bergantung dari sungai ini. Namun, saat mereka memperlakukan sungai ini dengan buruk, maka sungai akan mengambilnya kembali. Kakek tua itu menceritakan cerita masa lalu yang kelam menimpa kampung kami. Ada apa, Sarwani? Airnya naik surgeni. Langit mulai gelap dan anginnya kencang sekali. Sebaiknya kita sudahi saja pekerjaan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus memberitahu semua warga. Firasatku mengatakan banjir besar akan datang. Sarwani dan Surgeni menghentikan cangkulnya. Mereka bergegas pulang dengan tubuh penuh lumpur sawah. Dulu kakek Sarwani memperingatkan semua orang tentang bencana yang akan terjadi. Namun, orang-orang tidak menghiraukan perkataan kakek Sarwani. Mereka tidak percaya, lalu menganggap ia tak memiliki akal sehat. Bahkan, tak jarang, orang-orang mengolok-olok kakek Sarwani dan Sugeni. Kakek Sarwani berkata bahwa sungai ini menginginkan tumbal nyawa manusia.
agar bencana tidak terjadi. Tentu saja, perkataan kakek Sarwani dibantah mentah-mentah. Mana ada orang yang mau merelakan nyawanya begitu saja? Benar, kami tidak akan membiarkan keluarga kami menjadi tumbal sungai itu. Orang-orang pun malah mengusir kakek Sarwani. Lalu, ia berusaha mencari tempat perlindungan dari bencana tersebut ke atas bukit yang tinggi. Tak lama suara gemuruh dan ledakan guntur seakan membelah langit. Angin-angin mulai menerbangkan atap-atap rumah mereka. Sawah-sawah dan perkebunan sudah rata dengan air yang meluap. Sungai itu dengan cepat melahap kampung kami, hingga menewaskan dan menenggelamkan semuanya. Kakek Sarwani adalah satu-satunya orang yang selamat atas bencana yang menakutkan itu. Ia tak lagi melihat rumah-rumah berdiri atau sawah-sawah yang membentang. Pemandangan yang ia lihat hanya hamparan mayat-mayat yang tergeletak dan puing-puing yang sudah hancur bersatu dengan bumi. Mendengar cerita masa lalu kakek Sarwani, orang-orang malah berlarian berbondong-bondong menyelamatkan diri. Hujan mulai mengguyur kampung kami. Air sungai mulai terombang-ambing menghantam bebatuan dan pohon di sekitar. Tak ada yang bisa aku lakukan saat ini. Aku tak bisa pulang karena semua jalan tertutup permukaan air. Satu-satunya jalan pulang adalah melalui jembatan itu. Namun naas, jembatannya sudah hancur terbawa arus air. Kurasa saat seperti ini, rumah pun bukan lagi menjadi tempat berlindung. Aku mengkhawatirkan ibu dan adik di rumah. Apakah mereka akan baik-baik saja? Bagaimana denganku saat ini? Nah, kenapa kamu tidak pergi menyelamatkan diri? Tanya kakek Sarwani. Aku ingin menghentikan bencana ini, kek. Aku ingin menyelamatkan orang-orang. Aku ingin ibu dan adik tetap hidup. Aku ingin kampung ini tetap ada. Aku berdiri di samping kakek Sarwani. Lalu ia malah menggenggam tanganku erat-erat dan berkata di hadapanku. Nah, niatmu tulus sekali. Berdoalah kepada Tuhan. Kakek Sarwani menangis. Ia melanjutkan. Biarkan aku yang menjadi tumbal. Masa depanmu masih panjang. Aku titipkan kampung ini kepadamu, nak. Kakek Sarwani berdiri membentangkan tangan, hendak melompat ke sungai. Hujan dan angin semakin kencang. Tuhan, jika ini adalah akhir dari hidupku, jadikanlah hidupku ini sebagai bekal bagi kehidupan orang-orang di kampung kami. Lindungilah bumi kami, lindungilah anak cucu kami. Seru kakek Sarwani. Wahai penghuni sungai, makanlah diriku yang renta ini. Jadikan aku tumbal untuk kampung kami. Sesuatu bergerak cepat dari hulu sungai. Air bergelombang tinggi. Sebuah bayangan gelap keluar dari permukaan air. Seekor makhluk besar melompat ke arah kakek Sarwani. Aku melihatnya samar-samar, seperti sosok buaya besar yang menakutkan. Makhluk itu langsung melahap tubuh kakek Sarwani bulat-bulat dan menghilang ke dalam sungai. Aku tidak dapat menahan arus air yang tinggi. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Mulutku terisi air sepenuhnya dan kesadaranku mulai menghilang. Aku melihat seseorang di atas air, bayangan ibu dan juga adik. Aku tidak bisa mendengar mereka. Aku melihat seberkas cahaya, namun mataku terlanjur menutup kelopaknya. Aku mendengar suara, aku mengenalinya. Suara ibu terdengar hingga di telingaku. Mataku mulai membukakan kelopaknya. Ruangan ini tanpa asing. Diriku tersadar. Aku bersyukur sekali. Tuhan masih memberikanku kesempatan hidup sekali lagi. Seseorang tertidur di sampingku. Itu ibu. Tubuhku tidak bisa digerakkan. Bahkan, nadi-nadiku tak terasa berdenyut. Aku memegang kepala. Rasanya sakit sekali. Sepertinya saat itu aku terhanyut. Kepalaku menghantam batu besar. Aku melihat ke jendela. Langit tampak cerah. Sepertinya bencana telah usai. Apakah semua ini karena pengorbanan yang dilakukan kakek Sarwani?
Seminggu kemudian, aku tak lagi berada di rumah sakit. Dokter bilang aku sudah baik-baik saja. Aku bersyukur ibu dan adikku baik-baik saja. Kampung kami kembali seperti semula. Orang-orang kembali bekerja. Jembatan yang tempo lalu rusak kini sudah diperbaiki lagi. Aku pun bergegas berangkat ke sekolah, melewati jembatan tua yang tampaknya kini sudah dibangun tembok-tembok pengecoran. Seorang anak kecil berdiri di tepi sungai. Aku menghampirinya. Anak kecil itu menunjuk sesuatu ke arah sungai. Sebuah bayangan hitam terlihat di permukaan air. Ada sepasang mata menakutkan melihat ke arah anak itu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku akan menyusul kakek," ia memanggilku.